البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 46 dalam catatan kaki. Masih ya Pak berarti kalam dari Imam As-Sa'di rahimahullah tentang Nurun 'alan Nur. Kata beliau, wa wajhu hadzal masalil ladzi darabahullah, dan sisi permisalan yang dibuat oleh Allah, wa tatbiquhu ala halatil mu'min, dan penerapan permisalan ini pada keadaan orang mukmin, wa nurillahi fi qalbih, dan permisalan tentang cahaya Allah di dalam hati dia. Apa itu? Anna fitratahul lati fatara 'alaiha, bahwasanya fitrah seorang mukmin yang Allah menciptakan dia di atas fitrah itu, bimanzilati zaiti safi, bagaikan minyak yang jernih. Fa fitratuhu safiyah, maka fitrah dia itu jernih. Musta'iddatun litta'alimil ilahiyah, dia siap, fitrah dia siap untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran ilahiyah. Wal amalil masyru', siap untuk melaksanakan amalan yang disyariatkan. Fa idza wasala ilaihil ilmu wal iman, kemudian apabila sampai kepadanya ilmu dan keimanan, bahan dasarnya sudah bagus, kemudian diberi penyinaran yang bagus, ilmu dan iman, ishta'alla dzalikan nur fi qalbih, maka cahaya fitrah tadi akan menyala di dalam hati dia. Bimanzilati isti'alin nar, oh berarti tanpa tasdid, ishta'ala. Bimanzilati isti'alin nari fi fatilati dzalikal misbah, bagaikan menyalanya api pada sumbu dari lampu tersebut, dari lentera itu. Wa huwa safil qalb min su'il qasd, orang ini jiwanya bersih, hatinya jernih dari niat yang buruk. Wa su'il fahmi 'anillah, dan bersih dari buruknya pemahaman dari Allah. Sejak awal memang fitrahnya sudah bagus, cara berpikirnya bagus, tinggal diberi ilmu saja. Idza wasala ilaihil iman adha'a idha'atan 'azimah, apabila sampai kepadanya keimanan, diajari dengan keimanan dan seterusnya, dia akan bersinar dengan penyinaran yang besar. Li safaihi minal kudurat, karena dia bersih atau jernih dari kekeruhan-kekeruhan. Wa dzalika bimanzilati safaiz zujajatid durriyah, dia bagaikan jernihnya kaca yang sangat cemerlang. Fayajtami'u lahu nurul fitrah wa nurul iman, maka terkumpulkanlah untuk dia cahaya fitrah juga cahaya keimanan, wa nurul ilm, dan cahaya ilmu, wa safa'ul ma'rifah, dan jernihnya pengetahuan dia. Nurun 'ala nur, inilah cahaya di atas cahaya, yaitu apa? Cahaya wahyu berupa ilmu dan iman dan pengetahuan di atas cahaya fitrah, maka hasilnya akan sangat mengagumkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walamma kana hadza min nurillahi ta'ala, tatkala ini adalah bagian dari cahaya Allah Ta'ala,
Maksudnya adalah cahaya pemberian dari Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Sebagaimana rahmat yang di dalam hati kita, ini juga bagian dari rahmat Allah, yaitu rahmat yang Allah ciptakan untuk kita. Walaisa kullu ahadin yasluhu lahu dzalik, dan tidak setiap orang layak untuk mendapatkan itu. Dan itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang layak untuk memikul ilmu Allah Ta'ala, memikul ilmu syariat dan seterusnya. Sampai bahkan di sekolah-sekolah, semuanya belajar, diberi guru yang sama, diberi buku yang sama, namun hasilnya lain-lain. Qal, Allah berfirman, yahdillahu linurihi may yasha. Allah membimbing kepada cahayanya itu orang yang Dia kehendaki. Maka kalau kita termasuk yang diberi ilmu tadi, diberi cahaya tadi, hendaknya kita bersyukur. Kita dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk membawa ilmu ini, untuk membawa kejernihan syariat ini. Ini adalah kemuliaan. Mimman ya'lamu zaka'ahu wa taharatah. Dari orang yang Allah tahu kesucian dia dan bersihnya dia. Wa annahu yuzaki ma'ahu wa yanmu. Dohirnya yuzaki ya, tapi tak sesuai dengan yang ma'tufnya nanti. Kalau yunmi sesuai, yuzaki wa yunmi. Tapi kalau dia yanmu, kembali ke orang tersebut, berarti bukan yuzaki tapi apa, yazku. Wa alam. Tapi intinya insya Allah sama aja. Dan bahwasanya orang ini akan berkembang, akan suci bersama ilmu tadi dan berkembang. Cuma kalau suci, yazku bukan yazki biasanya. Wa yadribullahul amsala linnas. Dan Allah membuat permisalan-permisalan untuk umat manusia. Tujuannya apa? Liya'tilu anhu wa yafhamu. Agar mereka mengetahui, agar mereka memikirkan apa yang datang dari Allah dan memahaminya. Lutfan minhu bihim, itu sebagai belas kasihan Allah kepada mereka, belas kasihan dari Allah kepada mereka. Allah membimbing mereka, membuat permisalan, membuat isyarat-isyarat, terkadang bahkan memberikan kata-kata yang sangat jelas, agar hamba ini sadar dan terbimbing, tidak ditipu oleh syaitan dan hawa nafsunya. Wa ihsanan ilaihim, dan sebagai kebajikan Allah kepada mereka. Wa liyattadihal haqqu minal batil, dan agar menjadi jelaslah mana yang benar dan mana yang batil, mana yang salah. Fa innal amsa tuqarribul ma'anil ma'qulata minal mahsusah. Karena yang namanya permisalan-permisalan itu mendekatkan makna-makna yang dipahami kepada sesuatu atau makna yang mahsusah, yang boleh ditangkap oleh panca indera. Jelas tadi Allah menyuruh kita apa? Memikirkan tentang cahaya itu. Ini sesuatu yang sifatnya adalah akal. Akal kita disuruh berpikir, membayangkan tentang cahaya-cahaya tersebut. Tetapi terkadang akal kita kesulitan untuk memahami dengan mudah, dengan senang. Maka Allah membuat permisalan yang mahsus, yang boleh ditangkap oleh panca indera, yaitu dengan apa? Lampu, dengan lentera yang diberi minyak yang bagus, diberi juga kaca yang jernih dan seterusnya. Faya'lamahal ibadu ilman wadhiha, sehingga dengan itu para hamba mengetahui permisalan tadi dengan pengetahuan yang terang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Fa ilmuhu muhitun bijami'il asya, maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Fal ta'lamu, maka hendaknya kalian mengetahui anna darbahul amsala darbu man ya'lamu haqa'iqal asya' wa tafasilaha, bahwasanya permisalan yang Allah buat, permisalan-permisalan yang Allah buat itu adalah permisalan yang dibuat oleh zat yang mengetahui hakikat-hakikat segala perkara dan perinciannya. Berarti ini bukan main-main permisalan yang Allah buat itu. Bukan sekedar senda gurau atau teka-teki belaka. Ini betul-betul ada
perkara yang besar di balik itu, dan Allah mengisyaratkan dan Allah mengutuskan Rasulnya untuk menerangkan, dan Allah memerintahkan setelah itu pewaris para Rasul untuk membimbing kita agar memahami ini. Baik, berarti kesimpulannya apa? Orang yang berakal dia akan bergembira dan berusaha untuk mendapatkan lampu tadi. Adapun orang yang di hatinya ada penyakit, dia tak suka dengan lampu, dia lebih suka dengan kegelapan. Dengan apa? Gelapnya kekufuran, gelapnya kejahilan, dan seterusnya. Baik. Sementara di sini Allah sudah membuat permisalan, kita disuruh membayangkan mana yang lebih kita sukai, rumah yang memiliki lampu atau yang tidak punya lampu. Jelas rumah yang punya lampu. Bahkan orang awam pun dia akan berusaha mencari lampu yang cantik, lampu yang indah, lampu yang cerah, yang jernih, yang bersih. Baik. Lalu kenapa hati dia yang mana itu adalah baitul ma'rifah, kata Ibnul Qayyim, hati itu adalah rumah untuk menampung ma'rifah. Kenapa dibiarkan gelap, tak mau belajar, tak mau mencari lampu maknawi tadi? Tapi untuk dunia dikejar 24 jam barangkali demi mempercantik, memperindah, dan memperbagus rumah dia. Baik. Ini permisalan yang sangat menyentuh seandainya manusia mau memikirkan masalah ini. Kata beliau di sini, wa annaha maslahatun lil ibad, dan bahwasanya permisalan-permisalan tadi adalah kemaslahatan untuk para hamba. Allah tak perlu kita, tapi Allah ingin kita selamat agar kita tidak celaka dan agar kita mendapatkan rumah yang bagus di surga, istana yang indah. Tapi kalau kita selalu berpaling, jangan-jangan memang kita nanti terusir dari surga karena selama ini tidak nampak kesungguhan untuk mencari surga tadi. Alhamdulillah kita dapat taufik untuk hadir di majelis ilmu, atau yang berhalangan boleh mendengar lewat rekaman. Ini juga usaha untuk menuntut ilmu, dan itu akan menyebabkan kita dimudahkan ke surga insya Allah. Tinggal diperbagus surganya itu. Falyakun istighalukum bitadabburiha wa ta'aqquliha, maka hendaknya kesibukan kalian adalah dengan mempelajarinya dan memikirkannya. La bil'tiradi 'alaiha, bukan dengan membantahnya. Tidak seperti orang awam atau orang munafik atau orang kafir sering membantah Allah padahal dianya yang tidak paham tentang Allah Ta'ala. Wala bimu'aradatiha, jangan menyibukkan diri dengan, ini sama ya, tadi i'tirad yaitu membantah, mu'aradah yaitu menentang. Fa innahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena Allah tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Kita habiskan tafsir yang ini, catatan kaki ini. Walamma kana nurul imani wal qur'ani aktsara wuqu'a asbabihi fil masajid, dan tatkala cahaya iman dan Quran itu paling banyak bersinar, sebab-sebabnya adalah di masjid, paling banyak terjadi di masjid-masjid. Zakaraha munawwihan biha, Allah menyebutkan tentang masjid-masjid untuk mengiklankan masjid-masjid tadi. Munawwihan yaitu apa? Mengiklankan, mempopulerkan. Faqal summa dzakaral ayatil lati ba'daha, al-ayatal lati ba'daha. Lalu Allah menyebutkan ayat setelahnya, fi buyutin adzinallah. Memang apa? Keberkahan terbesar dalam menuntut ilmu adalah di masjid. Dan itu terbukti dulu. Anak kalau hafalan Quran di masjid itu mampu berjam-jam. Tapi kalau hafalan disakan itu dalam waktu sekejap rasanya sudah letih. Itu disakan. Padahal sakannya masih menempel dengan masjid. Apalagi ketika sudah apa itu balik ke bilik sendiri-sendiri ya, sudah pulas berjam-jam. Demikian pula ketika tidur. Kalau tidur di masjid 3 jam itu cukup. Setelah itu apa? Waktu yang sangat panjang, kita merasa kuat. Tapi kalau disakan tidur, terkadang tidur 6 jam rasanya, kenapa rasanya kurang, kenapa sudah cepat azan sih. Tapi kalau tidur di masjid walaupun 3 jam rasanya sudah cukup itu. Memang berkahnya lain di masjid itu. Baik, selesai dari tafsir As-Sa'di. Ilahuna wallahu a'lam. Nah, di bilik memang bukan belajar lama tapi tidur lama.
Dia teman ikutan.